A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita memujinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, juga para sahabatnya, juga keluarganya, dan juga kita umatnya yang selalu mengikuti cara hidup sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar dakwah Islam yang budiman dimanapun berada, yang setia ya mengikuti mendengarkan Edar Sipa Channel. Semoga saudara, sahabat, teman, rekan dimanapun berada selalu ada dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk prolog ya, sebagai mukadimah, masih dalam suasana syukur merayakan nikmat kemerdekaan 17 Agustus ya, kemerdekaan RI 1945. Jadi sekarang sudah 77 tahun Indonesia ini merdeka. Untuk itu patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini yang ditebus oleh darah, perjuangan, harta, darah, tangis, nyawa para syuhada, pendahulu-pendahulu kita yang berjuang memerdekakan Indonesia, dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita ini bisa merdeka. Selanjutnya di kesempatan berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan ya beberapa ayat dari Al-Quran, mengisi waktu, mengisi kekosongan, mengisi pikiran, mengisi jiwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus bagi yang menyampaikan ya, umumnya semua yang mendengarkan. Semoga menjadi ilmu, bertambahnya pemahaman kita, dan bertambahnya amal soleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema pada kesempatannya ini yaitu tentang perintah Allah untuk berzikir ya, senantiasa berzikir. Ada beberapa ayat yang Allah perintahkan ya lewat Al-Qur'annya, lewat wahyunya, bagaimana kita ini harus banyak mengingat Allah, baik di waktu duduk, waktu berdiri, waktu berbaring ya, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri. Itu diperintah oleh Allah untuk ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak-banyak berzikir, maka hatimu akan menjadi tenang. Itu diantaranya. Kenapa manusia diperintahkan berzikir? Karena manusia ini sifatnya lalai ya, amnesian, lupa, banyak lupa, terlena. Kesananya manusia ini banyak kelakuan yang dibimbing oleh setan ya.
Karena setan selalu menjerumuskan manusia untuk melangkah ke dalam keburukan, kejahatan, kemaksiatan ya. Bahkan setan ini berada dalam aliran darah manusia. Tentu dengan berzikir, memohon ampun pada Allah, ingat pada Allah, meminimal ya pergerakan setan yang ada dalam tubuh kita. Zikir banyak ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, itu zikir juga lah. Bahkan kalimatani habibatan ya Rahman sakilatani fil mizan habibatani ila Rahman, itu kan kalimatani ya, ada dua kalimat yang Allah cintai ya. Allah cinta kepada dua kalimat yang manusia ini berzikir kepada dua kalimat ini ya. Dan sakilatan fil mizan, berat timbangannya di mizan ya. Dan kalimat ini ringan diucapkan ya, ringan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. 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 Itu dua kalimat yang berat timbangan nanti di mizan, dan juga sangat dicintai Allah dan ringan kita ucapkan. Nah, lanjut pembahasan kita yaitu tentang zikir ya, zikrullah, itu di ayat surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu surat yang ke-15 dalam Al-Quran ya. Allah berfirman di dalam surat ini, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minasyajidin. Nah, jadi Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minasyajidin, minasajidin ya. Dan maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud ya, bersolat ya, sujud ya. Jadi diperintah oleh Allah untuk bertasbih, memuji Allah, lalu diperintah untuk bersujud. Nah, tentunya memperbanyak sholat yang wajib maupun yang sunnah ya. Gitu. Maka ini adalah perintah Allah ya, yang tentunya kita harus mematuhi perintah Allah ya, dengan segenap kemampuan kita, baik secara sir maupun secara zahar zikir itu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Maka berzikirlah, fadkuruni adkurukum ya. Berbanyak zikir, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan ahli zikir ya. Lalu selanjutnya di surat An-Nur ya, surat yang ke-24 di urutan ayat. Di surat An-Nur ini di ayat yang ke-36 masih berkenaan dengan perintah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Cahaya itu ya, cahaya Allah di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan, menyebut namanya, di sana bertasbih, mensucikan Allah. Lalu pada waktu apa? Waktu pagi dan petang. Jadi setiap saat, pagi, petang, malam, ya, kita selalu ingat kepada Allah. Hiasi rumah-rumah kita dengan banyak berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Banyak ya. La ilaha illallah 1000. Subhanallah 1000, alhamdulillah 1000 ya. Ya Allah akan tenang dengan berzikir. Lisan selalu berzikir, hati selalu ingat kepada Allah, kepala ini selalu tafakur, otak ini ya. Jadi akan cerdas kita ini. Lalu dilanjutkan di ayatnya, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Itu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak disibukkan oleh perdagangan sehingga lupa kepada Allah. Juga jual beli ya, perdagangan, jual beli, bisnis ya. Mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala dia berbisnis, berdagang, jual beli ya. Ingat pada Allah sehingga jual belinya, dagangnya tidak curang ya. Bisnisnya tidak curang, tidak menipu dan lain-lain ya. Karena ingat kepada Allah. Lalu melaksanakan sholat, karena waktu sholat berhenti ya, 1/4, 10 menit, 20 menit ya, 15 menit mungkin mau waktu sholat kita udah persiapan untuk mau melaksanakan sholat ya, mau ke masjid, berwudu, berzikir dulu ya. Ini akan mendapatkan ketenangan ya. Memang berat di awal-awal kalau yang belum biasa ya. Terus dilatih terus dan terus. Lalu menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Hati ini akan guncang dan penglihatan pun akan terguncang. Apa itu? Hari kiamat. Hari tatkala dunia ini diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia baru sadar ya, bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah ya, berhadapan dengan pengadilan Allah. Tidak ada yang bisa lari ya, dari kematian. Tidak ada yang bisa lari ya. Kemana lari? Bersembunyi di peti besi ya. Tetap aja tatkala sudah tiba ajalnya, manusia ini tidak bisa mundur barang sejengkal pun. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai penutup ya di pembicaraan kali ini, selalu ingin menyampaikan wasiat dari Wali Songo, diantaranya Sunan Kalijaga ya, Sunan Gunung Jati Cirebon ya. Sunan Gunung Jati selalu memberikan pesan dan wasiatnya kepada anak turunnya, yaitu selalu memperhatikan musola-musola, memperhatikan masjid-masjid, tajuk-tajuk, lalu memperhatikan orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, jompo, duafa. Itu adalah wasiat dari Sunan Gunung Jati ya, yang selalu diwasiatkan kepada anak turunnya. Ada Sunan Bonang di sana ya. Selalu mendengarkan dari wasiat Sunan Gunung Jati itu. Maka Sunan Bonang pun kan seperti itu,
makalah wasiat-wasiatnya kalau kita baca, diantaranya yang pertama ini sebenarnya nasihat kepada para pemimpin ya. Tapi semua orang kan pemimpin di muka bumi ini ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun am ra'iyati. Setiap orang itu pemimpin, atasan ya. Atasan kepada bawahan, suami kepada istrinya, istri kepada anak-anaknya. Terus majikan kepada pembantunya, mungkin membantu kepada barang-barang majikannya. Itu semua kan dari mulai presiden sampai RT itu pemimpin ya, sampai kepala rumah tangga itu pemimpin ya. Maka wasiat dari Sunan Bonang ini diantaranya berilah ya, tongkat kepada orang yang buta. Yang kedua, berilah makan kepada orang yang lapar. Yang ketiga, beri pakaian kepada orang yang telanjang. Yang keempat, berilah payung kepada orang yang kehujanan. Kita maknai ya dengan makna mungkin kalau tongkat itu adalah ilmu ya. Berikan tongkat kepada orang yang buta itu adalah berikan ilmu kepada orang yang tidak berilmu ya, yang tidak tahu, beritahu ya. Tidak bisa sholat, ajari sholat. Tidak bisa wudhu, ajari wudhu. Tidak bisa membaca Quran, ajari baca Quran ya. Itu adalah tongkat agar manusia tidak tersesat ya. Lalu pakaian pada orang yang makan, kepada orang yang lapar, itu masalah ekonomi ya. Apapun itu luas kita jabarkan. Mungkin jangan sampai tetangga kita tidak makan ya. Jangan sampai anak-anaknya mungkin tidak bisa bayar SPP-nya. Kita bantu kalau ada rezeki ya. Kita pinjami, mungkin kalau ada yang minjam duit ya, kalau kita ada ya. Jangan pelit, begitulah. Harus kita merhatikan tetangga, saudara-saudara kita yang memang perlu bantuan urat tangan kita. Lalu yang selanjutnya tadi wasiat dari Sunan Bonang, yaitu setelah beri makan kepada orang yang lapar adalah beri pakaian kepada orang yang telanjang. Itu maknanya moral, kepribadian, akhlak. Moral generasi muda ini harus kita pikirkan ya, yang sampai rusak ya. Bagaimana kita ajarkan anak-anak muda kita dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Masukkan kepada ruh-ruhnya ayat-ayat Allah, zikir-zikir ya, doa-doa. Dibimbing mereka itu ya. Jangan sampai akhlaknya bejat, pergaulan bebas, narkoba ya. Madat, ayah Molimo itu Sunan dari Surabaya itu yang makamnya Sunan Ampel itu. Jangan sampai Molimo, madat, maling, mabuk, madon ya. Dan satunya main ya. Jangan sampai kita melakukan, anak-anak kita melakukan Molimo ya. Lalu yang terakhir, payung untuk orang yang hujan, yaitu perlindungan ya. Orang yang lemah kita lindungi. Orang yang perlu bantuan hukum, bagaimana orang-orang yang ngerti hukum ini dilindungi ya. Jangan sampai orang ini terdolimi ya, tidak salah hanya dimasukkan penjara, dipitnah dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan ya. Yang salah salahkan, yang benar benarkan. Seperti itu sahabat ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan di malam ya ini ya, yang tadi siang seluruh Indonesia Raya ini, rakyat Indonesia dari mulai presidennya sampai Pak Lurah, Pak Camat ya, mengerjakan, dan lembaga-lembaga yang lain melaksanakan upacara menaikkan bendera merah putih dan sorenya menurunkan bendera merah putih. Ini adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka. Kita telah merdeka dari penjajahan. Dan tentunya kita merdekakan diri kita dari penjajahan nafsu angkara murka kita semuanya. Seperti itu. Apa yang salah mohon maaf, dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan hamba yang fakir ini. Semoga channel ini selalu bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.